Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, di akhir pekan ini kembali kami mengalami berkat dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan dan segala kebaikan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, dan buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 23 ayat yang ke-11. Tertulis demikian, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, paradigma kebanyakan dari kita mengenai sosok pemimpin adalah pemimpin itu dilayani, menjadi pusat perhatian, dijagai, ditolongin, dibantuin, dan sebagainya, di mana yang jadi pusat adalah sang pemimpin. Tapi rupanya saudara, pandangan semacam ini tidak bersesuaian dengan prinsip kerajaan Allah. Ketika Allah datang dalam rupa manusia, Ia membongkar semua konsep yang telah berakar tentang kepemimpinan. Pemimpin itu harus melayani, tidak seperti raja yang menuntut untuk dilayani. Selain itu saudara, seorang pemimpin memberikan teladan, dan pemimpin membekali orang lain untuk bertumbuh dan bertambah dalam kapasitasnya. Dalam Injil Matius 23 ayat yang ke-11 ini dikatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan perkataan ini, Ia tidak sedang berteori, tapi Ia menunjukkan kualitas dalam praktek pelayanannya. Pribadi Allah sendiri datang untuk melayani dan bahkan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Dalam Lukas 22 ayat yang ke-26, Tuhan Yesus menekankan bahwa seorang pemimpin hendaknya melayani. Kelihatannya saudara, hal ini bertolak belakang dengan wajah kepemimpinan di dunia pada umumnya. Tapi inilah yang Tuhan ingin kita lakukan. Sebagai pemimpin, kita harus melayani. Selain melayani, seorang pemimpin juga harus memberikan teladan. Dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus saat itu membasuh kaki murid-muridnya. Tindakannya itu sangat berbeda dengan ciri kepemimpinan pada umumnya. Biasanya seorang pelayanlah yang membasuh kaki tuannya. Tapi di sini Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan memberikan teladan yang nyata agar mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemimpin yang baik menolong orang yang dipimpinnya untuk menjadi lebih baik dari dirinya. Tuhan Yesus pun demikian terhadap para murid dan juga terhadap saudara dan saya yang percaya kepadanya, yang termasuk sebagai murid-muridnya juga. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 12 Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sungguh luar biasa saudara, Tuhan memberikan kita kuasa dan kekuatannya untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Saudara yang terkasih, di balik ketiga sikap ini ada sifat yang melandasinya, yaitu kasih, kerendahan hati, dan ketulusan.
Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Kristus adalah kepemimpinan yang melayani, bukan dilayani, mengayomi, bukan menuntut, mengasihi, bukan menghakimi, dan memotivasi, bukan menjatuhkan. Kalau kita memperhatikan pesan firman Tuhan, kita dapat mengerti bahwa Tuhan menetapkan saudara dan saya yang percaya, yaitu kita semua yang percaya, sebagai pemimpin, dan mau agar kita menjadi yang terbesar dalam pemandangan mata Tuhan. Karena perintah Tuhan kepada kita adalah untuk melayani. Dan kita tahu, saudara, dari perkataan Tuhan, bahwa siapa yang melayani, dia adalah yang terbesar, dan dia adalah pemimpin. Jadi melayani bukanlah soal diri kita lebih rendah dari orang lain, tapi kita melayani karena itulah kehendak Tuhan. Bukan supaya kita menjadi yang terbesar di antara sesama kita, atau dalam pemandangan mata manusia, tapi supaya kita menjadi yang terbesar dan menjadi pemimpin dalam pemandangan mata Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, jadilah yang terbesar dan yang memimpin, dimulai dari keluarga dan rumah tangga kita, dengan cara melayani seturut dengan teladan Kristus dan sesuai dengan tuntunan hikmat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk melayani, karena Engkau telah memberikan teladan bagi kami, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tolong kami ya Tuhan, bentuk hati kami menjadi pribadi yang rendah hati, yang penuh kasih dan tulus terhadap sesama kami, dan mampukan kami ya Tuhan untuk bersikap, melayani, memberikan teladan, dan menguatkan orang lain untuk bertumbuh dalam kapasitas mereka yang semakin bertambah-tambah. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami melakukan kebenaran firman-Mu, dimulai dari keluarga kami, rumah tangga kami. Kami mau melayani anggota-anggota keluarga kami, istri atau suami, dan anak-anak kami, orang tua kami, dan siapapun yang ada di sekeliling kami. Kami mau ya Tuhan, agar hidup kami ini senantiasa memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pimpinlah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, baik itu studi, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.